Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast demokrasi. Dalam demokrasi semua hal layak untuk diperbincangkan. Untuk kawan-kawan demokrasi dimanapun Anda berada, tetap support atau dukung konten ini dengan cara like, share, and subscribe. Alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh satu bintang tamu yang cukup populer di Sulawesi Tenggara. Jadi Bang Dayatullah SH. Jadi abang ini kan saya panggil abang ini supaya lebih enak, karena kan kita ada gas organisasi gitu. Bukan karena dekat lebaran. Bukan karena dekat lebaran. Jadi Bang Dayat ini, kalau kita baca portofolionya itu sangat lengkap. Bahkan kalau kita ukur itu hampir di semua periode kepemimpinan nasional maupun lokal itu selalu masuk dalam wilayah permainan. Kalau mungkin dulu itu kan kampus dalam menyeting kondisi kenegaraan. Jadi kalau dulu abang kan di kampus itu cukup hebat juga sebenarnya, karena pernah memimpin salah satu lembaga tertinggi di Universitas Oleo, yaitu Presma MPM Bang. Ketua majelis saat itu ya, mahasiswa MPM itu di umur berapa itu? Di semester berapa? Saya di tahun mungkin itu 2000. Tahun 2000 ya. Oke Bang, bisa Bang kasih sedikit kisi-kisi terkait bagaimana sih suasana berlembaga dulu di eranya apa dulu? Dulu kita memasuki itu masa-masa transisi sebenarnya. Jadi dari transisi Orde Baru ke transisi reformasi. Jadi dia dalam situasi kondisi reformasi ya. Jadi ketika reformasi bangsa kan sistem ketatanegaraan juga berubah. Ya. Nah, karena sistem ketatanegaraan juga berubah, maka di kampus juga itu hampir semua kampus dulu juga mengikut seperti model-model kelembagaan bahwa ada legislatif gitu kan, ada eksekutif, ada MPR gitu kan, ada presiden. Bahkan Unhalu itu dulu masih Unhalu, UHAW ini kan ya, Unhalu itu dulu dalam 2 periode itu pernah ada presiden mahasiswa namanya dulu ya? Ya, itu di periode tahun 99 ya, 99 2000 2001 sampai 2024 kalau nggak salah, itu 2023 itu bukan BEM namanya, Kabinet Mahasiswa. Kabinet itu kenapa itu? Nah, kabinet transisi tadi atau gimana? Kabinet Mahasiswa itu dipimpin oleh presiden. Nah, maka kabinet mahasiswa ini lewat presidennya mempertanggungjawabkan di majelis pemusatan. Nah, jadi majelis pemusatan itu kayak MPR kayak begitu. Jadi 2 periode? 1 periode. Oh, 1 periode saat itu. Satu periode 1 tahun. Oke, Bang. Jadi tapi sebelumnya kalau Unhalu itu transisinya dia dari Dewan Mahasiswa. Kan dulu organisasi lamanya itu sebut SMPT. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Oh, saat itu ya? Sepengetahuan saya itu hari SMPT terakhir adalah Laudeaca. Nanti kemudian beralih menjadi Dewan Mahasiswa. Laudeaca yang saat ini dipimpinan juga partai tertentu. Pas reformasi itu berubah nama menjadi Dewan Mahasiswa oleh Dr. Laude Nasir. Oke Bang. Yang sekarang ketua KPU itu kan, setelah saya. Oke Bang, kalau terkait masalah aktivitas ya lembaga mahasiswaan, saat itu kan saya dengar isunya bahwa di era-era itu lembaga kemahasiswaan itu internal itu sangat disubsidi atau diberi ruang yang sebesar-besarnya dalam segala hal oleh kampus. Apa itu? Dulu memang ada lembaga-lembaga profesi ya. Nah, kemudian lembaga-lembaga profesi itu ada juga lembaga-lembaga seperti HMJ gitu kan. Itu ada anggarannya di fakultas masing-masing, himpunan mahasiswa jurusan. Ada. Kira-kira angkanya berapa Bang? Enggak banyak-banyak kalau itu kan. Mereka kan hanya kalau digunakan untuk saat itu. Mereka hanya forum-forum diskusi, tetapi mereka punya forum nasional. Oke. Kayak dulu yang paling besar itu kayak Himagro. Saya kan pertanian dulu. Ya. Background saya itu pertanian agronomi. Jadi saya bergabung di agronomi Himagro. Saya ingat aja setelah lama dulu. Himagro itu punya himpunan, tetapi dia pada skala-skala apa namanya keprofesian saat itu ya. Tapi kalau gerakan-gerakan eksternal itu dia ambil alih oleh senatnya dengan BPM. Makanya semester 3 saya sudah jadi ketua BPM Pertanian, namanya Badan Perwakilan Mahasiswa yang lembaga terendah dari MPM. Oke. Kayak begitu kira-kira dulu. Lalu Bang, di era-eranya Bang itu isu-isu apa aja sih yang biasa dimainkan? Dulu itu, kalau sekarang kan tambang, korupsi,
Dulu Kalau saat itu apa? Sebelum selain isu masalah reformasi ya Bang ya? Nah, kalau lembaga internal itu yang banyak berdaya itu sebenarnya adalah himpunan-himpunan. Ya. Kalau tingkatan-tingkatan BPM maupun Senat itu diskusi yang diambil dari luar banyak. gitu. Jadi ada Cipayung kan, lembaga-lembaga eksternal kampus kan, HMI, PMII, GMKI, GMNI. Cipayung ya. Cipayung. Banyak isu yang dikelola itu bawa ke dalam. Umpamanya ada masyarakat yang kemudian ditangkap atau ditindak secara adil oleh pemerintah apa semua, itu dibawa isu luar didiskusikan dibawa ke dalam kampus. Dibawa ke dalam kampus. Oh, hanya sebatas itu. Tapi kalau di era itu kayak kasus-kasus Tetapi di dalam kampus, kenapa dibawa di dalam kampus? Maka aktivis-aktivis di dalam kampus itu mengundang beberapa dosen yang kritis yang relevan dengan itu, katakanlah BBM. Ya. BBM itu tidak pernah didiskusikan dulu di dalam, itu biasanya didiskusikan dulu oleh lembaga-lembaga eksternal kampus. Betul. Tetapi kemudian karena untuk mencari basis, maka back to kampus kan. Ya. Nah begitu back to kampus, kenapa dibutuhkan kampus? Karena konsep akademis dibutuhkan. Oke. Katakan dulu masih almarhum Profesor Rio Abadi itu kan pakar ekonomi, Ya. terkenal juga se Indonesia Timur. Kita diskusi dari Pak Abadi, kenapa BBM naik? Jadi memang Ya, semua isu publik itu dimulai. Setelah BBM naik, apakah kita harus menolak dan bagaimana kita harus menolak? Maka di situ diskusinya. Maka Internal memang. ada konsep akademis dulu. Oke. Setelah itu dibawa keluar. Tidak, kan dari luar dulu isunya nih, bahwa kita harus ke kampus. Ya. Nah ke kampus baru di sana ada CPT, di sana ada Dewan Mahasiswa pokoknya, di sana ada kabinet, di sana ada senat-senat fakultas. Oke. Maka itu di kampus. Biasanya memulai adalah Dewan Mahasiswa. Ya. Saya ingat saya itu Dewan Mahasiswa. Katakanlah juga isu Sulawesi Merdeka dulu. Itu dibawa dari luar dibawa ke dalam. Oke, ketika isu itu matang dengan perangkat akademik yang cukup, Ya. itu kan pasti Baru disusun. akselerasinya keluar. Ya, disusun. Soalnya dengan Cipayung. Disusun anunya. Cipayung sudah melebur dalam, tidak ada lagi. Oh, dia melebur. Sudah tidak ada Karena lagi. kan kalau era sekarang itu polanya dia di dalam yang melebur keluar. Enggak. Karena dulu orang tidak ingin mencari eksistensi kelembagaan di dalam kampus. Itu hanya Fokus pada isu memang ya. Kalau di kampus pertarungan kompetisi organisasi eksternal itu hanya soal kaderisasi, mencari kader. Oke Bang. Tapi isu pasti satu. Isu sudah tidak ada lagi, itu isu HMI tidak ada lagi. Oh, Isu iya. GMNI itu menyatu menjadi isu kampus. Kenapa? Semacam front gitu Ya. ya. Gabungan, konsorsium atau apa? Bukan gabungan, basis massa. Basis namanya dia ya. Jadi orang tidak bicara lagi soal apa namanya ketokohan. Oke. Saya aktivis, saya tokoh, enggak. Orang sudah melebur dalam massa. Kemudian Bang di era-era itu ada juga enggak apa namanya semacam isu atau apapun namanya yang mereka terkait SARA dalam pergerakan mahasiswa? Kalau SARA pasti tetap ada saja. Nah, kalau gerakan-gerakan identitas ada juga. Ada juga, oh memang di era itu ada Ya, juga ya, ada. tapi tidak. Tapi tersingkir. Oke. Bahkan gerakan-gerakan SARA itu dia banyak katakan dulu ada istilah preman kampus. Preman kampus kan? Ya. Preman kampus itu tidak terkait dengan aktivis. Itu gaweannya lain. Oke. Kalau Abang saat itu masalah dunia premanisme, itu Dan premanisme kita ngatur preman. maksudnya sejauh apa? Kita ngatur preman. Apakah pernah juga masuk umpamanya jadi terpidana kasus penikaman? Nggak pernah. Justru dulu aktivis itu mampu mengendalikan, menata kelola keberadaan preman-preman ini. Oke. Preman-preman ini kan mahasiswa juga, satu. Kedua, orang luar tinggal di kampus. Oke. Nah, kelemahan kampus Unalu kan gitu. Kampusnya tersendiri. Di depannya itu kan Masyarakat situ perubahan, masyarakat ya. dengan mahasiswa yang kos. Ya, betul. Jadi orang luar kan bisa berada di situ. Iya betul. Tanpa Kan? di screening ya karena Ya. memang wilayahnya langsung pada fakta sosial aja. bisa melebur ke kampus ya. Oke. Jadi preman kampus itu sosiologisnya. kita kendalikan. Oke, Ketika Bang. sudah dalam kampus Anda tidak bisa. Kemudian juga Bang gini, ada kan biasanya kalau sekarang ini ya, bahwa aktivis itu dia mereka dengan istilah bad boy gitu. Kalau bad boy itu artinya apa ya? Laki-laki yang banyak digandrungi cewek-cewek, gara-gara aktivitas organisasinya. Dan biasanya kalau laki-laki kan kalau terjun dalam dunia aktivis itu ada sensasi itu Bang. Ingin dilirik oleh kaum hawa dan lain sebagainya. Seperti pengetahuan saya, selama jadi aktivis tidak pernah pacaran. Oh gitu Bang. Tidak pernah karena Jadi selama termasuk pimpin lembaga sampai keluar dari kampus itu memang ya? bagaimana bisa ada perempuan yang mau suka kita dulu? Satu, jarang mandi. Oke. Sudah dipastikan kita pasti jarang mandi. Kedua, kita kekurangan gizi. Begitu ya. Tiga, kita tidak ada waktu dengan perempuan dulu. Jadi selama kuliah abang masalah romans itu memang Nggak ada. ditanggalkan. Nggak ada. Oke. Karena mengurus
berpacaran itu adalah urusan yang sangat ribet Dan mungkin tabu dan ya saat itu. menghabiskan waktu kita. Waktu. Kedua juga mayoritas tidak ada yang suka kita karena kita pada dikelilingi dulu kan. Beralasan karena beratap matahari mungkin pada saat itu. Kedua, watak perempuan kan untuk diperhatikan. Ya. Dan tidak ada waktu untuk kita memperhatikan itu. Berarti kalau saat itu Jangankan berpacaran, studi pun hampir dilupakan. Coba. gitu juga ya. Iya, karena begitu sibuknya mengurus aktivitas organisasi, mengkonsolidasikan teman-teman. Karena kan tidak semudah sekarang. Ya. Dulu motor aja nggak ada, jadi caranya itu datangi kunjungi per kos-kos. Door to door saat itu memang. Katakanlah kalau saya dari HMI cabang, standby saya HMI Komisariat Pertanian itu di Perumnas, di jalan kaki. Dari Saranani sana, cabang, yang depan Barata itu, jalan kaki ke Perumnas ini. Perumnas ini. Ya, kalau tahu ada uang sedikit, ya kalau mengantar undangan rental ojek. Oke. Namanya. Lanjut Bang, masalah masih dalam suasana demonstrasi itu. Abang kan sampai saat ini ya, minimal tidak dapat 4 gubernur. Ya. Pak almarhum Kaimudin, Pak Ali Mazi, kemudian Nur Alam, lanjut Ali Mazi. Ya. Yang diingat publik paling tidak 3 gubernur itu abang jadi oposisi. Ya. Almarhum Pak Kaimudin, Ali Mazi di periode pertama dan di Nur Alam 2 periode. Abang hampir oposisi, 8% oposisi. Posisi. Kemudian kok tiba-tiba terseret masuk sebagai penyelenggara. Itu lain cerita. Itu sebuah proses. Proses ya. Itu proses kita menjalani takdir. Jadi kalau di zaman Kaimudin kita kan masih peralihan kita dari mahasiswa ke civil society gitu kan. Jadi ada kasus-kasus yang menonjol dulu soal hukailaya gitu kan. Ya. Soal apa lagi itu P2ID gitu kan. Dan kita ada gerakan politisi busuk macam-macam gitu kan. Tapi kan selalu ada stigma negatif itu apabila ada aktivis yang tiba-tiba lepas aktivisnya beberapa saat terjun dalam dunia pemerintahan bagi dari penyelenggara negara atau apapun namanya. Itu Bang kira-kira gimana cara Bang tipis itu? Jangan sampai Bang Dayat ini mungkin pasca mulai transit dari kampus keluar ada dengan pemerintah umpamanya. Nanti ya Supaya dapat pintu jadi penyelenggara. Saya masih aktif dulu. Jadi sampai 2007 itu kita masih aktif di dunia aktivis. Saya di lembaga MARA, Majelis Amanat Rakyat, berkoalisi dengan banyak aktivis gerakan-gerakan lain. Ada perangkat itu, ada Sutra Professional Watch itu yang digawangi si Chang sebenarnya dulu. Oh itu sudah lama Bang ya? Oh sudah lama itu. Kalau SCW itu si Chang, kemudian ada Elsam itu ya ada Darwis, ada jaringan anti korupsi Jaki namanya itu Manan Pak Manan Ganiru gitu kan. Ada bahkan dengan PRD, bahkan pentolan PRD seperti Amal Bambang itu gabung di kita dulu. Artinya memang abang juga kan? Dalam proses perjalanan itu kita sebenarnya tidak ingin ada yang menonjol gitu kan, karena kita selalu kebiasaan dalam kampus itu tidak ingin memperlihat identitas pribadi, tetapi kita membawa dalam satu isu. Jadi isunya yang harus lebih diutamakan ketimbang ketokohan. Ketokohan ya. Dan kedua kalau dalam masa kita melebur dalam masa. Jadi masanya yang dilihat masa mana ini? Masa mahasiswa atau masa apa gitu kan? Jadi tidak pernah ingin menonjolkan itu. Hanya kan memang dalam publikasi media pasti ada speaker. Oke, pasti. Kasih kan? Ya. Salah satunya adalah saya jadi salah satu speaker di situ. Akhirnya dianggap bagian dari gerakan-gerakan advokasi kerakyatan. Akhirnya semua isu-isu kerakyatan itu diambil. Dan tempat pengaduan rakyat itu kepada kita, bukan lagi kepada DPR dulu. Oh begitu ya. Saking kuatnya legitimasi. Saking kuatnya legitimasi dan itu dukungan media. Walaupun media itu sedikit. Saat itu apa media yang ada? Media itu Kendari Pos dulu, Kendari Express dulu masih ada. Ada Prode tapi timbul tenggelam. Timbul tenggelam Bang. 2 media itu hati-hati. Anda kalau dijadikan sumber terus main-main, itu langsung di blacklist itu. Berarti dibunuh karakternya aja. Iya, katakanlah kita meneriakan dulu adalah money politik gubernur. Kita agar anggota DPR ditangkap, diperiksa. Kalau mereka tahu bahwa kita itu main-main dengan isu itu, langsung blacklist. Tidak akan jadi sumber itu. Hilang. Sadis itu saat itu Bang ya? Media juga keras dulu. Oke Bang, sejauh ini sudah berapa LSM atau NGO yang Abang geluti atau pimpin? Kalau saya sebenarnya hanya di Majelis Amanat Rakyat. Dengan kemudian Koalisi Pro Demokrasi,
Yang itu koalisi beberapa NGO aja. Ditambah ada beberapa ormas kayaknya abang pernah di Kalau ormas, Ansor NU. kalau ormas itu saya kenal setelah saya ber-KPU. Bahkan sekarang juga abang kan pimpin sekali juga founder dari Jadi. Jadi itu adalah kalau bilang civil society sekarang jadi itu adalah para mantan-mantan penyelenggara pemilu KPU. Ya. Oh, dihimpun di situ. Ke Bawaslu. Kemudian kita mendiskusikan dengan senior-senior mantan KPU RI, Bawaslu RI gitu kan. Itu target Baiknya itu dibentuk sebuah wadah. Nah, itu paguyuban aja. bagaimana Bang? Paguyuban. Tidak ada motif Nggak ada. politik atau murni untuk edukasi publik Ya, ya. bahwa sayang sekali Silaturahim situ. sayang sekali kemampuan, kapasitas, pengalaman gitu kan yang dimiliki oleh mantan-mantan penyelenggara ini kemudian berserak begitu saja. Baiknya dihimpun. Semacam Sehingga paguyuban reunian orang di situ. reunian, kemudian di situ adalah kita mendiskusikan gagasan, ide, mengkoreksi beberapa kebijakan-kebijakan KPU umpamanya menyimpang atau kemudian mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, bermartabat, membackup demokrasi yang berkualitas kan gitu. Pemilu yang berintegritas. Karena dengan kemampuan pengalaman kita itu bisa membantu memberikan kontribusi. Maka kemarin pilkada COVID itu banyak dari Jadi yang kemudian menyuarakan sebagai mitra ya dari penundaan, pemerintah. bagaimana cara penundaan di masa COVID gitu kan.